masyarakat jangan panik, ya, jangan panik karena pada prinsipnya bahwa kasus PMK ini tidak menimbulkan atau tidak menular ke manusia, tidak berbahaya bagi manusia, dagingnya bisa dikonsumsi. Kalaupun ada dipotong paksa nanti pun itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Dr. Hewan Hairul Akbar, MSI. Kita akan berbincang-bincang tentang penyakit mulut dan kuku yang menjangkiti sapi di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Apa kabar Pak Hairul? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ternak sapi di Lombok Timur dan Lombok Tengah banyak terjangkit penyakit mulut dan kuku ya Pak? Iya Pak. Jadi sejak tanggal 4 Mei kemarin tahun 2022 penyakit ini dengan gejala yang memang mirip penyakit mulut dan kuku, ditandai dengan keluarnya ingus ya di mulut dan ada lepuh-lepuh di bagian mulut dan di bagian kuku mengalami lepuh ya, sehingga dinamakan penyakit mulut dan kuku. Ya, penyakit ini memang tahun 1986 sudah nyatakan bebas Pak. Kemudian berjangkit lagi, memang didahului di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Aceh yang sudah di SK-kan oleh Menteri Pertanian sebagai daerah wabah. Kalau di NTB ini hanya di Lombok Timur dan Lombok Tengah ya? Ya, memang kedua kabupaten ini setelah ada gejala tersebut, kami lakukan pengambilan sampel untuk didiagnosa di laboratorium. Kemudian dari Balai Besar Veteriner Denpasar dinyatakan positif PMK. Dan penyakit ini memang cepat merambat ke daerah lain karena memang penyebarannya itu lewat udara ya, maka disebut airborne disease ya, penyakit yang penyebarannya lewat udara, sehingga ini memang menjadikan penyakit ini dikatakan cepat berjangkit ke yang lain, sehingga angka kesakitan itu tinggi, sedangkan angka kematian masih rendah. Kalau yang terkena penyakit ini udah berapa ekor di Lombok Tengah, Lombok Timur? Ya, secara total keseluruhan kemarin memang hampir ke 1988 ekor, tapi ada yang sembuh Pak, sekitar 50%. Terakhir ini sekitar 1433 ekor yang masih terinfeksi. Memang kami lakukan pengobatan Pak. Memang penyakit ini penyakit yang cepat bisa sembuh dan bisa obati dengan obat-obat tertentu ya, obat vitamin, kemudian obat mengurangi gejala sakitnya Pak. Kalau yang mati? Kemarin yang mati itu adalah sekitar 18 ekor potong paksa Pak, karena dari setelah melakukan pengobatan belum bisa bangun juga, dia memang sering rebahan, sehingga kita lakukan potong paksa. Itu di Lombok Timur udah 18 ekor yang terakhir, di data terakhir. Nah, apa yang dilakukan agar ini tidak menyebar ke daerah lain? Ya. Jadi kita semacam isolasi Pak ya, lokalisir dari ternak-ternak yang sakit kita obati. Ini dapat bantuan juga dari pusat, kemudian juga dari anggaran kami sendiri dan beberapa bantuan dari lembaga-lembaga ya, organisasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia juga memberikan obat, kemudian juga dari swasta juga memberikan obat. Dan tindakan awal yang pertama kita lakukan itu adalah memberikan pengobatan kepada ternak yang sakit, dan terbukti memang selama 3 hari berturut kami lakukan pengobatan, kondisinya membaik ya, dari gejala klinisnya tidak terlihat tanda-tanda lagi. Sedangkan yang lainnya juga kami lakukan penyemprotan desinfektan ya, jadi agar virus ini tidak berkembang keluar, kami lakukan penyemprotan di sekitar kandang,
maupun di daerah-daerah yang diharapkan juga tidak terjangkit, ya, terdekat lah. Kalau di luar Lombok Timur, Lombok Tengah tidak ada ya? Sementara kemarin memang ada di data kami punya krisis center Pak, PMK di NTB. Dari data laporan dari Lombok Barat kemarin ada sekitar 170 ekor yang sudah menunjukkan gejala dari Lombok Barat. Lombok Barat. Dan ini pun kita lakukan juga pengambilan sampel darah dan sampel dari ingusnya Pak. Kemudian nanti akan dideteksi di laboratorium di Balai Besar Veteriner. Antisipasi yang dilakukan agar sebarannya tidak meluas ini apa yang sudah Dari dilakukan? gini Pak, kami setelah kejadian awal ini kami melaporkan pada Pak Gubernur dan kami juga bersurat kepada kepala dinas baik di Lombok maupun di Pulau Sumbawa untuk melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama itu kami lakukan men-stop ya pengeluaran maupun pemasukan ternak ke Pulau Lombok dan keluar dari Pulau Lombok. Ya, jadi sekarang tidak ada pemasaran sapi ke luar daerah ya? Tidak ada. Sejak kapan itu? Sejak tanggal bulan Mei kemarin Pak, sudah dinyatakan bahwa Pulau Lombok dari SK Menteri itu daerah wabah. Ya, dan ini lagi kita proses dari surat Pak Gubernur Pak ya. Sejak hasil dari laboratorium itu menunjukkan PMK, langsung kami antisipasi dengan SK Kepala Dinas, surat edaran Kepala Dinas untuk menyetop ya peredaran ternak ya, jadi transportasi ternak dari dan keluar dari NTB khususnya Pulau Lombok. Sedangkan dari Pulau Sumbawa masih kita berikan keluar dari Pulau Lombok, Sumbawa karena daerah ini masih bebas. Belum ada gejala klinis maupun gejala yang terlihat di ternak-ternak kita di Pulau Sumbawa. Sampai kapan belum ada batas waktunya? Sampai batas waktu belum ditentukan. Belum ditentukan. Ya. Kalau kerugian pasti peternak mengalami kerugian. Ya, kami ada arahan juga Pak dari Menteri Pertanian. Tadi kami lakukan Zoom meeting dengan Menteri Pertanian, menghadirkan semua kepala dinas provinsi. Beliau berpesan bahwa terhadap kejadian ini masyarakat jangan panik, ya, jangan panik karena pada prinsipnya bahwa kasus PMK ini tidak menimbulkan atau tidak menular ke manusia, tidak berbahaya bagi manusia. Dagingnya bisa dikonsumsi. Kalaupun ada dipotong paksa nanti pun itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Oh, tidak bahaya? Tidak bahaya Pak. Lain dengan antrak ataupun yang lainnya ya. Rabies penyakit yang memang menular ke manusia karena gigitannya. Tetapi khusus ini dagingnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Ya, tapi tetap dengan mengindahkan ya hasil ikutannya dan gejala-gejala mungkin yang di beberapa yang kaitan dengan sakit tadi bisa dihilangkan atau dimusnahkan. Nah, sapi yang terjangkit penyakit ini di kandang kolektif itu yang banyak. Ya, karena gini Pak, karena dia akan menginfeksi sapi yang lain dengan udara tadi Pak. Tidak dengan perlu sentuhan juga. Karena sampai lebih kurang 100 km pun ya virus ini bisa terjangkit. Atau misalnya juga ada kendaraan yang lewat Pak ya. Ya, ketika ada angin mungkin dia ada ini tempat yang sakit kemudian menempel kuman itu di kendaraan, maka ketika kendaraan ke suatu wilayah bisa juga menularkan kepada sapi yang sehat. Ini makanya bahayanya Pak. Bahayanya itu adalah angka kesakitannya tinggi sekali, hampir 100%. Nah, apalagi kalau misalnya makan bersama-sama. Apalagi sama-sama satu kandang Pak. Di luar kandang pun tuh bisa ini. Sehingga kami lakukan adalah lokalisir, kemudian semprot ya desinfektan. Karena kuman ini kan virus Pak. Virus ini dengan desinfektan akan mati. Nah, kalau di Lombok ini memang rata-rata sudah pakai kandang kolektif. Kandang kolektif. Sehingga kami yang kedua Pak, yang kita lakukan juga menutup pasar hewan. Jadi pasar hewan sudah? Ya, tutup ya. Cuma tadi ada laporan juga di Lombok Timur ada yang ngeyel juga, yang beberapa pedagang mau masukkan, katanya udah melarang. Makanya instruksi Presiden kemarin harus melibatkan juga pihak kepolisian. Jadi Kapolri disuruh Pak Presiden agar membantu menuntaskan kegiatan PMK ini. Nah, koordinasi provinsi dengan kabupaten kota seperti apa ini Pak? Ya, kami masukkan mereka dalam grup Pak ya, grup WA, dan kami koordinasikan terus baik kontak secara lisan maupun lewat grup WA.
Baik data-data ini kan langsung diakses ke pusat Pak, langsung diakses ke pusat di grup krisis center PMK tahun 2022 di tingkat nasional. Hingga diharapkan menurut Pak Menteri tadi satu data gitu, satu data kasus setiap sekarang sudah merembet ke 16 provinsi Pak. Ya harus satu data di pusat. Awalnya dari Jawa Timur dan Jawa Aceh. Timur itu ya. Ya ini yang masih ditelusuri. Karena Nah kok bisa sampai ke NTB itu masuknya lewat mana itu Pak? itu yang perlu kami investigasi Pak. Bisa saja apa mungkin karena dari daging ekspor impor itu, atau bisa jadi dari kendaraan yang lewat di Jawa Timur tempat sakit kemudian hingga sini, atau ada ternak yang kita masukkan karena bisa dari kambing juga Pak, kambing maupun dari sapi ya. Pernah kita masukkan bulan April kemarin dari Pulau Jawa ke Pulau Lombok Pak. Ya. Nah kalau penyakit ini hanya pada sapi ya, Pada misalnya sapi kerbau, bisa karena khusus untuk yang ternak berkuku genap. kerbau, Ya, kerbau kalau dia kuku genap ya, kemudian kambing, babi, ya domba. kalau di NTB hanya Yang sapi terlihat yang sapi terjangkit. aja, sapi yang terlihat Pak. Kalau kambing biasanya walaupun sakit tidak terlihat. Ya, dan jarang juga dilakukan pemeriksaan ya. Tapi sakit untuk sapi kita gejalanya hampir mirip ya. Sama, dan ini yang perlu dilakukan uji laboratorium. Nah yang paling penting bagi masyarakat itu kan ada yang khawatir jangan-jangan kita konsumsi ini Ya, kan ya. Makanya berdampak kampanye awal itu Pak yang dilakukan oleh penegasan dari Menteri Pertanian adalah bahwa daging yang dari sapi PMK ini tidak perlu dikhawatirkan, aman dikonsumsi. aman dikonsumsi, ya tidak menimbulkan penyakit pada manusia. Dampaknya terhadap industri peternakan. Ya, ini memang ada dampaknya Pak, karena bagaimanapun banyak sekarang proyek kegiatan ini, karena NTB ini kan sumber sapi Pak dari luar. Ya, sapi bibit, sapi potong ini juga dari Pulau Lombok ada. Untung kita masih ada di Pulau Sumbawa ya. Untuk kebutuhan ini sendiri ya, kebutuhan daging untuk penduduk di Pulau Lombok, kami kotakan kemarin 44.000 ekor ya, kita datangkan dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok, dan sudah berjalan sebagian. Nah ketika kasus ini terjadi, karena harus di stop Pak, ini juga akan menimbulkan masalah pemenuhan kebutuhan daging untuk Pulau Lombok ya. Mungkin saja nanti tadi juga Pak Menteri sampaikan, kalau khusus daging impor bagaimana, Pak Menteri pun bisa memberikan izin selagi bahwa daging impor itu harus steril dari penyakit PMK, masih bisa diizinkan untuk memenuhi kebutuhan daging di suatu wilayah. Ini pun juga untuk ini kami berharap nanti akan ada semacam diskusi lagi Pak dengan tim Satgas Pangan untuk bagaimana pemenuhan daging di Pulau Lombok ini, apa nanti pemotongan di Pulau Sumbawa kita bawa masuk dagingnya saja ya, atau nanti juga seperti kurban ya, kurban di Pulau Lombok ini disarankan boleh berkurban orang Pulau Lombok, motongnya di Sumbawa, mungkin penyebaran juga di Pulau Sumbawa ya, nanti seperti itu. Terima kasih Pak Hairul atas Ya, waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.